belasan anak buah kapal atau ABK yang bekerja pada kapal penangkap ikan di Rusia menggeruduk kantor penyalur TKI yang memberangkatkan mereka. Sudah belasan bulan upah mereka selama bekerja di Rusia tak dibayar perusahaan penyalur di Indonesia. Staf Advokasi dan Hukum Migrant Care, Baria, mengatakan perusahaan penyalur diduga telah menipu para ABK terkait besaran gaji dan bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kemarin sekitar tanggal 7 Desember kita dapat pengaduan dari teman-teman yang diwakili oleh Mas Tarjo perihal permasalahan yang dihadapi terkait gaji dan soal bonus selama bekerja di Rusia yang diberangkatkan oleh PT Trinanda Indoreka ini ternyata banyak bermasalah gitu. Termasuk di dalamnya ketika berangkat itu teman-teman pembiayaannya juga saya rasa memang melebihi batas ya, ada yang 10. Menurut Baria, para ABK harus merogoh kocek sebesar 10 juta rupiah untuk bisa bekerja di Rusia. Mereka diiming-imingi gaji dan bonus dalam bentuk dolar Amerika. Ketika teman-teman berangkat di sana, berdasarkan perjanjian gaji yang diperoleh setiap bulan itu untuk gaji pokoknya itu 240 dolar Amerika. Ditambah bonus yang akan teman-teman dapat setiap bulannya itu 100 dolar gitu. Akan tetapi setelah masa kontrak kerja teman-teman memasuki dalam kurun waktu 10 hingga 14 bulan ternyata dari segi gaji bermasalah gitu. Menurut penuturan para ABK, agensi di Rusia yang mempekerjakan mereka mengaku sudah mentransfer gaji melalui penyalur. Namun, dokumen menunjukkan selama beberapa bulan gaji mereka tak masuk dalam rekening tabungan. Karena informasi dari pihak agensi di Rusia ini, seluruh gaji dari teman-teman ini sudah ditransfer gitu. Bahkan ada yang saya dengar juga dari teman-teman yang seharusnya informasi di sana itu gajinya 9 juta loh setiap bulan. Tapi sampai di Indonesia ini kisaran yang diterima teman-teman tiap bulan yang saya lihat di dalam buku tabungan dan juga di dalam bukti yang diberikan PT ini hanya sekitar 1.800.000 gitu. Tak satupun pimpinan dari agen penyalur pelaut ini yang bisa dikonfirmasi terkait pembayaran gaji. Saat didatangi, hanya ada 2 orang staf administrasi dan 1 orang petugas pembersih. Kantor yang terletak di Bilangan, Jakarta Timur ini juga tak nampak seperti sebuah kantor penyalur resmi tenaga kerja. Tak ada papan nama berizin yang menunjukkan identitas perusahaan. Apresiasi PT ini saya rasa nggak ada apresiasi ya. Dari beberapa kali teman-teman sudah datang, ternyata bahkan ada teman yang sudah kontrak kerja melalui PT ini sudah 2 tahun, kemudian kembali lagi. Bahkan sejauh ini tidak tahu yang wujudnya pimpinannya itu, mukanya pimpinannya seperti apa. Karena memang selama ini PT tidak pernah mau merespon secara positif tanggapan teman-teman. Tak hanya persoalan mandeknya pembayaran gaji, nilai tukar besaran gaji dari dolar Amerika ke rupiah pun tidak berdasarkan perhitungan kurs bank. Kejadian ini bukan kali pertama menimpa ABK Indonesia. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap para penyalur tenaga kerja yang menyalahi aturan. Siang itu, bersama 10 rekan senasibnya, Tarjo mendatangi PT Trinanda Indoreka. Perusahaan itu adalah perusahaan penyalur tenaga kerja yang memfasilitasinya bekerja sebagai awak sebuah kapal di Rusia. Sudah 2 bulan ini Tarjo menganggur. Ia tak lagi berlayar karena gajinya belum dibayar oleh perusahaan. Karena itu, ia menyambangi kantor perusahaan untuk menagih upah yang menjadi haknya. Ya kira-kira 8 bulanan yang belum dibayar. Bonus itu 14 bulan belum dibayar. Cuma kemarin baru kirim berapa, baru kirim 4, bilangnya 6. Makanya saya kesini bilang sama yang bendaharanya, kok kenapa saya baru kirim 4, bilangnya 6. Terus sebelum menjadi ABK, Tarjo mencari nafkah sebagai nelayan tradisional di Brebes, Jawa Tengah. Ketika mendapat kesempatan mengadu nasib menjadi ABK di Rusia, lelaki berusia 30 tahun itu langsung menerima tawaran tersebut. Gaji dan bonus besar segera terbayang di pelupuk matanya. Ia rela menempuh jarak ribuan kilometer meninggalkan keluarganya di kampung. Berharap pekerjaan ABK di negeri beruang merah itu akan mengubah nasibnya. Namun apa daya, Tarjo harus menelan pil pahit. Setelah setahun bekerja, gajinya tak dibayar perusahaan. Ia pun terpaksa berhutang sana-sini untuk menghidupi keluarganya. dulu mah gaji setiap bulan kirim,
tiap bulan kirim. Terus saya pulang udah finish kontrak, bonus sama itu 1 bulan, sama gantungan 1 bulan itu setengah bulan gantungan, setengah bulan gaji lunas semua. Sekarang mah boro-boro saya nunggu di rumah 2 bulan lebih. Menurut informasi yang didapat dari kapten kapal tempatnya bekerja, upahnya sudah ditransfer oleh perusahaan agensi Rusia ke PT Trinanda selaku agensi di Indonesia. Namun kenyataannya, uang tersebut tak pernah dikirim ke rekeningnya. Kamu udah kerja yang benar, kamu gajinya udah dikirimin, udah lancar. Pak, saya di kantor Indonesia, gaji saya udah satu tahun belum keluar, makanya saya kerjanya nggak semangat. Kalau bisa Bapak lapor ke agen sananya, bos dari Rusianya. Terus katanya kapten ngebel ke Rusia, kata bos Rusia katanya udah dikirim ke ini semua, ke Indonesia semua. Jika merujuk pada surat perjanjian kerja yang ia tanda tangani, upah yang seharusnya diterima per bulan adalah $240 Amerika atau sekitar Rp2.160.000 jika kurs berada di angka Rp9.000. Ditambah bonus $100 Amerika, totalnya adalah Rp3.060.000. Namun Tarjo mengaku, selama ini upah yang diterima per bulan hanya Rp1,8 juta saja, jauh di bawah kesepakatan awal. Persoalan penahanan gaji dan gaji yang tak sesuai kontrak kerja ini juga dirasakan ratusan ABK yang bekerja di Korea dan Cina yang diberangkatkan oleh agensi ini. Ya kira-kira ada 100 lebih yang belum pulang, yang sudah ada, malahan lebihan, yang banyakan yang belum pulang, masih kerja di Rusia. Cuma dia kan belum tahu kantornya kayak gini. Tarjo dan rekan-rekannya cuma bisa berharap perusahaan segera memenuhi janji untuk membayar gaji yang menjadi hak mereka. Bagi rakyat kecil seperti Tarjo, menempuh jalur hukum adalah pilihan terakhir. 2 bulan lebih nggak keluar-keluar, sininya janji-janji melulu, Pak. Makanya saya lapor sama imigran. Iya, migran. Itu supaya saya biar cepet gaji saya keluar semua sama bonus karena buat bayar hutang. Setelah jeda berikut ini, kami akan kembali dengan satu cerita lagi dari Asha Koling.